menyempatkan waktunya untuk pada pagi hari ini di hari Minggu ya, hari Minggu yang harusnya teman-teman itu beristirahat, tapi teman-teman hadir untuk belajar bersama di Minggu hari ini di webinar mengenai SEO. Nah, sebelum kita mulai pada acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Mia selaku moderator eh, acara pagi hari ini dan ada pada pagi hari ini webinar kali ini membahas tentang SEO di mana akan disampaikan materinya oleh Kak Reza Latif yang sudah berpengalaman tentang SEO yang pengalaman banget, udah melalang buana tentang SEO. Waktunya dipersilahkan untuk kenalan diri kan. Oke, terima kasih Mia. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah join sesi webinar pada pagi hari ini. Yang tadi juga disampaikan oleh Kak Mia ya, bahwa di pagi hari ini teman-teman masih menyempatkan diri untuk terus belajar dan ingin mengasah skills baru. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih awal ya terkait SEO dan mungkin masih ingin meraba-raba nih apa sih ini SEO. Nah, hari ini akan kita pelajari teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke materi lebih dalam, aku mungkin mau sekalian memperkenalkan diri ke teman-teman semua ya. Jadi teman-teman, penyelenggaraan kegiatan ini itu adalah campaigner teman-teman. Jadi campaigner ini adalah platform education untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan digital. Jadi bukan cuman SEO teman-teman yang kita akan belajar sama-sama itu ke depannya bisa mulai dari ads juga. Kemudian kalau teman-teman tertarik nih untuk belajar konten marketing, email marketing, nah itu bisa teman-teman pelajari di platform campaigner ini. Jadi kita sama-sama belajar nih. Jadi bukan cuma SEO ya teman-teman. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mendorong nih semakin banyak orang yang melek akan manfaat dari digital. Karena sepengalaman aku teman-teman, ini ternyata masih banyak loh orang-orang yang masih belum terlalu memahami dengan baik gimana sih memanfaatkan digital untuk bisnis mereka sendiri ataupun untuk karir mereka. Nah, di kesempatan kali ini kita mau share ke teman-teman bahwa ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari digitalisasi. Oke, nah sekarang aku lanjut lagi. Nah, aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Muhammad Reza Latif, teman-teman. Saat ini aku sedang bekerja sebagai SEO trainer di Eureka Education Center yang berlokasi di Yogyakarta dan Kediri. Selain bekerja sebagai SEO trainer, saya juga jadi student development coordinator di Revoyu. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang pernah dengar ya dua company ini. Keduanya adalah education company ya teman-teman, education technology company. Nah, pengalaman aku sendiri ini teman-teman di bidang digital marketing, khususnya di SEO, itu pernah bekerja sebagai SEO spesialis di PT Tapling Indonesia, kemudian di Retri Asia Agency, kemudian ada Quick Glam, ini klinik kecantikan teman-teman, terus ada Dokter Mobil, ini brand otomotif, dan terakhir, sorry, bukan terakhir sih, awal mula karir aku itu sebagai content writer di harisenin.com. Jadi dulu tuh sebelum masuk ke SEO, mulai dari belajar nulis-nulis dulu teman-teman. Akhirnya mulai tertarik dengan SEO, mulai kenal dan mengembangkan diri di situ. Nah, jadi selain ini teman-teman, kesibukan ini saya juga sebenarnya mengerjakan beberapa freelance. Oke, yang dimana mungkin di sini ada salah satu peserta ya yang pernah ikut program kami itu ada bootcamp apa namanya sosial media dan itu gratis. Jadi mereka dapat ilmu gimana sih cara
ngehandle sosial media punya klien, gimana bikin reporting. Nah, itu kita share teman-teman dan itu free, oke? Jadi biar kita clearin di awal dulu ya, jangan sampai ada yang ngawang-ngawang nih, oke? Nah, thank you teman-teman. Mungkin itu ya untuk pengenalan aku di awal. Dan nanti mungkin teman-teman juga bisa sambil share ya, teman-teman asalnya dari mana, kemudian kesibukan saat ini tuh lagi ngapain aja, itu kita juga pengen tahu banget teman-teman. Karena di sini kita bukan cuma belajar, tapi kita berkoneksi. Kita membangun networking. Dan networking itu sangat-sangat penting nih untuk karir ataupun bisnis kita semua ke depannya. Oke, nah itu aja dari aku teman-teman untuk di pengawalan. Sekarang mungkin kita bisa langsung masuk ke materi kali ya kami ya. Iya, terima kasih Ah, banyak Kak. Udah memperkenalkan diri yang udah berpengalaman di bidang SEO spesialis. Eh, Sebelum masuk ke materi Kak, aku ingin memberi informasi dulu. Nanti di akhir materi ada feedback yang diberikan untuk ada gratis ebook ya oke, di siap. akhir. Oke, thank you kami ya. Oke, nah jadi aku lanjut lagi ya. Baik, teman-teman. Nanti untuk kalian yang pengen mengenal aku lebih lebih jauh, jadi biar nggak terlalu banyak flexing di awal, jadi teman-teman bisa cek aja di LinkedIn aku ya, teman-teman. Di Muhammad Rizal Latif, foto profilnya juga sama, dan silakan kirim aja koneksi, nanti kita saling berteman di sana. Oke, nah yang akan kita bahas di materi webinar pada hari ini, teman-teman, itu diantaranya mulai dari apa itu SEO, kemudian peluang dari SEO itu ada apa aja sih? Nah, terus peluangnya untuk bisnis bagi teman-teman yang menjalankan bisnis ataupun bagi kalian yang pengen berkarir sebagai seorang SEO spesialis, dan yang terakhir next step-nya mau gimana gitu kan. Nah, sekarang aku lanjut dulu. Nah, apa sih yang teman-teman pahami dulu nih tentang SEO itu sendiri? Boleh nggak nih di-share di kolom chat? Aku pengen tahu dulu nih. Yang teman-teman pahami dari SEO itu ada apa aja sih? Boleh dong di-share teman-teman di kolom chat. Nggak apa-apa. Ini kita sharing aja ya teman-teman ya. Sepemahaman kalian. Atau mungkin belum tahu sama sekali juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang tahu boleh. Tapi kalau teman-teman yang mungkin apa namanya nggak tahu, bilang aja masih belum tahu nggak gitu. Boleh nggak teman-teman di-share? Oke, ada dari Kak Matsop. Ini masih abu-abu gitu kan? Siap. Oke, masih abu-abu nih. Ya, oke, ada yang lain teman-teman? Oke, dari Kak Siti juga masih belum paham. Oke, baik teman-teman. Nggak apa-apa. Kalau gitu, aku jelasin ya ke kalian ya. Jadi apa sih itu SEO gitu kan? Nah, teman-teman pernah pakai Google kan ya? Pernah dong. Nah, pernah kan ya? Biasanya di Google itu kita ngapain teman-teman? Kalau teman-teman pakai Google. Nah, ini juga ada tambahan nih dari Kak Dia. SEO itu kayak cara bikin web kita naik dalam pencarian. Oke, mantap. Thank you Kak Dia. Nah, biasanya di Google kita kan cari informasi ya teman-teman. Kita cari berbagai hal-hal yang ingin kita temukan nih jawabannya di internet. Nah, biasanya kita pakai search engine. Mau cari informasi produk, mau cari informasi apa lagi? Mungkin sebuah pengetahuan. Nah, itu kita cari di internet, di Google gitu kan. Dan Google ini masih jadi salah satu platform besar yang digunakan oleh orang di seluruh dunia, teman-teman. Walaupun ada yang bilang, oh Kak, orang-orang tuh udah rata-rata buka ke TikTok, Kak. Memang banyak orang-orang yang udah mulai buka informasi dari TikTok, dari Instagram. Tapi teman-teman, Google itu nggak cuma search engine mainannya. Dia tuh punya banyak produk, betul nggak? Di HP kalian, mungkin ya kalau kalian pakai Android, itu kalian pasti pakai sistemnya Google. Gmail pakai apa? Gmail.com punyanya Google. Nonton YouTube itu punyanya Google juga teman-teman.
Nah, jadi yang mau aku jelasin di sini adalah bahwa Google ini itu dia tuh udah menguasai beberapa ranah sehingga semuanya itu akan saling bersinambung. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, saat kita mencari sebuah informasi di Google, teman-teman, pastikan akan banyak tuh keluar informasinya ya, teman-teman ya. Seperti ini kan. Misalnya ya, saya cari cara jadi kaya gitu kan. Nah, ini siapa sih yang nggak mau jadi kaya gitu kan? Nah, terus keluar nih hasilnya tuh kan banyak banget nih websitenya. Iya kan? Bukan cuma satu nih. Yang keluar tuh ada banyak. Pertanyaannya, teman-teman, kok ada yang di ranking satu, ada yang di ranking 2, 3, 4, dan seterusnya? Kok bisa seperti itu? Jawabannya kenapa? Ada yang tahu? SEO friendly, Kak. Yes, benar. Jadi, simpel aja teman-teman. Jadi, karena website tersebut itu dioptimasi menggunakan SEO, teman-teman. Sehingga apa? Bisa muncul di awal. Oke, karena kan yang punya websitenya ada banyak banget nih. Bukan cuma satu orang doang kan. Nah, kita bersaing di sana, teman-teman. Kalau di sosial media itu kan dia berdasarkan algoritma ya. Nah, kalau di sini itu berdasarkan bagaimana kita menerapkan yang namanya SEO. Nah, terus jadi SEO itu apa dong gitu kan? Nah, ini definisinya. Nah, SEO sendiri itu adalah sebuah itu singkatan dari Search Engine Optimization. Oke? Nah, ini tuh adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas. Visibilitas ini apa? Visibilitas ini adalah ketertampilan atau keterlihatan dari sebuah website, oke? Dan meningkatkan peringkat halaman sebuah website di hasil mesin pencari. Nah, kurang lebih itu yang dimaksud dengan SEO. Oke? Jadi kita bikin sebuah website supaya bisa sering dilihat, bisa sering muncul dan tentunya eh, bisa dikunjungi gitu kan. Ketika udah muncul kan pasti bisa dikunjungi. Nah, terus kenapa SEO jadi penting? Pertanyaan selanjutnya gitu kan. Ya udah Kak, oke, dia tuh bisa memunculkan kita di pencarian paling awal. Nah, terus apa pentingnya? Nah, ini nih teman-teman. Pentingnya dari SEO. Nah, kalian pernah dengar yang namanya customer journey, teman-teman? Pernah dengar? Belum ya? Kalau ada yang pernah dengar, kasih angka satu, nggak apa-apa. Kalau belum, kasih angka dua. Sambil aku jelasin. Jadi, teman-teman, yang dimaksud dengan customer journey ini adalah perjalanan dari seorang customer sebelum dia menentukan sebuah keputusan untuk membeli, untuk bertransaksi. Nah, itu yang kita sebut dengan customer journey. Nah, contoh ya, misal nih, ada Kak Nabila gitu kan. Nah, Kak Nabila, mungkin Kak Nabila punya keinginan untuk membeli sesuatu. Tiba-tiba gitu kan. Apakah Kak Nabila langsung, oke, besok saya beli, atau hari ini saya beli? Enggak langsung ya, Kak ya. Ada pertimbangannya dulu, iya kan? Ada faktor-faktor yang bikin kita entah mau cek dulu produknya gitu kan, mau cek dulu siapa yang jualan, mau cek dulu harganya. Nah, itu yang kita sebut dengan customer journey, teman-teman. Oke, jadi ada perjalanan nih di gambar ini bisa kalian lihat ya. Jadi di customer journey itu pertama ada triggernya dulu. Misalnya ya, aku tuh tiba-tiba gitu kan, aku kayaknya pengen S2 deh ke Jepang atau S2 ke Australia. Misalnya itu trigger, kita sebut trigger. Kita udah punya keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, sebelum kita menentukan untuk ke goals kita, itu ada proses. Nah, proses ini kita sebut dengan condition, teman-teman. Ada condition 1, condition 2, condition 3, 4, dan seterusnya. Condition ini itu tuh random banget, teman-teman. Oke, jadi bisa bisa sangat apa namanya nggak saklek. Misal ya, aku kasih tahu contoh condition satu. Teman-teman lagi buka sosial media, lagi buka TikTok, terus tiba-tiba muncul iklan eh, kuliah di luar negeri, gitu kan? Nah itu kan iklannya tuh. Nah itu kita sebut dengan condition satu. Waduh, ini menambah nih keinginan aku gitu kan. Aku tuh kayak dapat referensi. Nah, kemudian waktu dari sana kan aku mulai, oh aku cari-cari informasi deh. Aku ke YouTube. Di YouTube
Itu aku cari pengalaman S2 luar negeri. Nah, itu kan aku dapat informasi baru. Nah, itu kita sebut dengan condition yang berikutnya. Oke? Nah, terus dari sana apa lagi? Misal, aku buka TikTok, terus ada yang a day in my life sebagai mahasiswa di Australia gitu kan. Misal nih kan, karena aku kan udah mulai. Jadi, di dalam internet itu kan, itu tuh akan saling mendukung teman-teman. Sehingga mendorong kita untuk, waduh kayaknya aku harus segera nih untuk mengambil keputusan. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan customer journey. Nah, atau bisa lagi nih kondisi yang berikutnya, teman-teman lagi buka Google, kalian cari daftar beasiswa untuk S2. Nah, gitu kan? Nah, itulah yang kita sebut dengan customer journey, teman-teman. Setelah kita memantapkan diri gitu kan, dari semua informasi, semua pengalaman, semua jawaban yang kita temukan, nah barulah kita bakal menentukan untuk, oke, saya daftar, oke, saya beli, oke, saya transaksi. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan customer journey, teman-teman. Nah, kenapa SEO penting? Karena SEO jadi salah satu bagian dari customer journey-nya orang-orang, customer journey-nya kita. Dan sampai sekarang pasti ada dong di antara teman-teman ya, kalau mau memvalidasi sesuatu, pasti lihat ke Google juga gitu kan. Nah, bayangin kalau teman-teman itu mungkin nggak ada di Google. Ketika orang nyari, kalian nggak muncul. Yang terjadi apa? Informasi yang bakalan kalian sampaikan itu akan terlewatkan, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira aman dulu nggak, teman-teman? Kalau aman, kasih angka 1 dong di kolom chat, biar aku bisa make sure nih. Oke. Aman ya, teman-teman ya? Oke. Kalau aman, aku lanjut lagi nih. Tenang aja, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga ya. Oke, aku next dulu. Nah, SEO, kenapa? Jadi selain customer journey tadi yang membuat SEO itu penting, yaitu dengan menerapkan SEO ada banyak hal yang bisa kita peroleh, teman-teman. Pertama, sebuah website akan selalu muncul. Oke, kalau teman-teman punya website, website kalian itu akan selalu muncul ketika dicari oleh seorang user, ketika dicari oleh seorang untuk informasi yang relevan dengan kata kunci yang dia ketikkan. Nah, jadi sebelum lanjut, aku jelasin dikit lagi ya teman-teman ya. Kak, SEO itu harus ada website ya? Benar, harus ada website. Kenapa? Karena website itu adalah platform untuk menyediakan konten yang nantinya akan keluar dari hasil pencarian di search engine. Jadi kalau kalian cari di Google gitu kan, yang keluar itu tuh semuanya mostly itu adalah website, teman-teman. Nah, makanya yang kita optimasi adalah website. Oke? Nah, jadi itu ya. Jadi ketika teman-teman menerapkan SEO, kalian tuh bisa memperoleh yang namanya selalu muncul di pencarian seseorang. Nah, yang kedua, mampu menumbuhkan pengunjung website. Ketika website kalian itu udah sering muncul, teman-teman, maka website kalian tuh akan berpeluang untuk dikunjungi oleh orang-orang. Nanti aku akan kasih lihat, teman-teman. Kayak website punya aku nih. Jadi aku punya website, dan website aku tuh udah memperoleh banyak kunjungan. Aku bikin website itu dari tahun 2020. Udah 4 tahunan. Dan website aku tuh masih ada sampai sekarang. Karena itu websitenya itu aku dapat berbagai banyak peluang gitu kan. Nah itu ya yang kedua. Kemudian kalau teman-teman punya bisnis, itu akan membantu teman-teman untuk meningkatkan penjualan. Misal di sini ya, ada yang jual apa nih namanya? Mungkin alat kesehatan atau obat herbal gitu kan. Ketika teman-teman menerapkan SEO dan ada yang cari nih informasi misal kayak obat herbal untuk penyakit tertentu gitu kan. Dan kalian yang muncul otomatis kalian akan jadi pilihan untuk dibeli karena kan orang udah nyari. Oke? Nah, itu yang kedua. Ketiga, secara brand sebuah bisnis itu akan kuat, teman-teman, dan akan menjadi top of mind di pikiran para customer. Apa itu top of mind, Kak?
Nah, jadi top of mind itu adalah teman-teman eh, sebuah pikiran yang selalu muncul di eh, pikiran paling awal seseorang ketika dia mengingat sesuatu. Contoh, ketika aku bilang my skills, kalau aku bilang my skill, ingatnya siapa? Coba. Kalau aku bilang my skill, ingatnya siapa? Teman-teman pasti tahu dong my skill ya. Kalau Mia, kalau aku bilang my skill, siapa Mia? Angga Fauzan. Oke, Kak Angga Fauzan, iya kan, ownernya. Kalau Iya. aku, kalau aku bilang misal eh apa ya? Aku bilang Gojek, kalian ingat siapa? Pak Nadiem. Pak Nadiem gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan top of mind. Kalian bayangin ya, kalau kenapa perusahaan itu masih sampai saat ini ya, teman-teman yang aku bilang ya, perusahaan itu mereka masif banget menggunakan SEO. Karena dari SEO tuh mereka banyak sekali mendapatkan yang namanya apa? Engage dengan customer mereka. Oke? Sehingga peluang di SEO juga itu besar banget, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan eh, pentingnya ketika menjalankan SEO. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sekarang aku lanjut lagi ya. Bentar, sebelum aku lanjut, aku mau confirm dulu nih. Cara aku bicara kecepatan nggak, teman-teman? Atau masih oke nih? Aku khawatir, soalnya aku lumayan cepat nih kalau ngomong. Aman ke aku. Teman-teman yang lain, kalau aman, kasih angka 1 ya di kolom chat ya. Oke, siap. Mantap, thank you. Nah, sekarang kita lanjut, teman-teman. Terus perbedaan SEO dengan channel lain itu apa, teman-teman? Perlu kalian pahami, jadi SEO ini tuh adalah bagian dari digital marketing, teman-teman. Jadi kan digital marketing tuh luas banget tuh. Digital marketing itu nggak melulu soal sosial media ya. Walaupun kebanyakan ya orang-orang tuh kalau ada yang bilang sosial media, apa digital marketing jawabnya oh sosial media ya. Enggak. Jadi digital marketing tuh luas banget. Channelnya itu ada banyak. Ada sosial media, ada email marketing, ada apa namanya influencer marketing, ada ads, ada SEO juga salah satunya. Nah, yang membedakan SEO dengan channel digital marketing lainnya itu apa? Nah, ini teman-teman. Yang membedakan ya teman-teman. Pertama, konten di SEO itu dicari oleh user. Maksudnya gimana tuh Kak? Konten dicari oleh user. Kalian kalau buka sosial media, itu kalian expect nggak konten yang akan keluar tuh kontennya apa? Kalian udah punya ekspektasi sebelumnya nggak? Nggak kan? Pas buka tiba-tiba yang keluar siapa ya? Ganta misalkan. Teman-teman tahu Ganta kan ya? Yang lucu-lucu itu kan. Scroll lagi, tiba-tiba yang keluar, ini lagi rame-rame politik. Random, informasinya tuh random banget. Oke? Kalian scroll lagi, tiba-tiba muncul uh, apa namanya orang lagi mukbang, gitu kan? Atau orang lagi prank. Ya, Nah, benar. Iya. di sosial media kontennya itu random banget. Jadi kita tuh nggak ada ekspektasi apa-apa. Beda kalau teman-teman ngomongin SEO. Kalau SEO itu berdasarkan pencarian kalian, berdasarkan interestingnya kalian. Misal, aku lagi nyari informasi skincare. Aku cari di Google nih, gitu kan. Aku tulis skincare. Yang akan keluar, teman-teman, itu pure semuanya skincare. Nggak ada tuh keluar elektronik atau politik, nggak ada. Yang keluar itu pasti semuanya skincare. Nah, jadi kontennya tuh lebih fokus dengan apa yang kita cari. Nah, itu yang dimaksud dengan konten dicari oleh user. Oke? Yang kedua, pengunjung yang datang dari hasil search engine atau dari hasil SEO itu tuh lebih potensial untuk diarahkan jadi customer. Oke? Jadi kalau ada yang datang nih gitu kan, misal dia cari skincare penghilang jerawat, otomatis kan dia tuh udah punya interesting ya untuk apa ya membeli sebuah skincare yang bisa bantu dia untuk menghilangkan jerawat, bener nggak? Iya kan? Interestnya itu udah ada. Jadi kalau kita mau arahkan dia untuk membeli sebuah produk, kalau kita jualan skincare, itu bakalan lebih mudah banget, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan pengunjung yang datang dari search engine itu
lebih potensial untuk diarahkan jadi customer. Nah, kemudian konten base-nya itu based on artikel. Nah, kalau di platform lain untuk lebih banyak video gitu kan, image. Nah, kalau di SEO itu kita tuh mainnya artikel, kita tuh mainnya tulisan. Kalau kalian punya skill untuk menulis, nah itu tuh bagus banget di SEO. Itu tuh dicari-cari banget. Nah, kemudian proses tracking yang lebih akurat. Nah, ini juga bakal aku jelasin ya nanti ya di slide berikutnya. Cuma aku kasih informasinya dulu. Jadi proses tracking ini maksudnya apa? Jadi kita tuh bisa main track teman-teman. Audiens kita itu uh, yang udah datang itu misal kita mau cari tahu nih, dia tuh sering mengunjungi halaman yang mana dalam website kita. Dia tuh berapa lama saat membaca artikel itu kita bisa tahu teman-teman. Bahkan kita bisa tahu nih, dia tuh pakai device apa. Dia pakai iPhone kah? Atau dia pakai, kalau dia pakai iPhone, otomatis kan kita sebagai, misalnya kalau kita sebagai pebisnis, kita kan udah punya pandangan nih, udah punya gambar. Oh, berarti kalau kebanyakan orang yang datang ke website aku itu adalah orang-orang yang pakai iPhone, berarti tuh kayaknya aku bisa jualan mahal nih ke mereka. Benar nggak? Iya kan? Karena kan orangnya itu kelihatan dari segi budgetnya. Karena oh mereka tuh rata-rata pakai iPhone. Nah beda nih kalau mereka tuh yang kelihatan ini rata-rata yang datang ke website aku tuh pakai HP Asia Hidayah mungkin gitu kan. Itu masih ada nggak tuh HP-nya tuh? Kalau pakai HP Asia Hidayah itu kan ya mungkin dari sana kita punya gambar oh berarti audiens kita ini tuh middle to low. Iya kan? Jadi kita tuh nggak bisa jualan yang mahal-mahal ke mereka. Nah, itu kita punya apa namanya? Punya data, punya analisis. Nah, dan terakhir tuh lebih banyak data yang bisa dikelola. Kita bisa cek gender mereka, kita bisa cek location mereka, kita bisa cek apa namanya uh, berapa kali mereka mengunjungi website kita itu kita bisa cek. Ada toolsnya, ada tools pendukungnya yang dikasih sama Google. Nah, nanti akan aku share juga. Nah, ini juga ada tambahannya dari Kak Dia ya. Uh, yang FYP biasanya kalau sosmed, ya benar. Nah, sosmed itu yang lebih sering FYP itu kan, karena kan di Google nggak bisa. Tapi di Google tuh ada salah satu cara yang bisa kita cek trennya teman-teman. Namanya Google Trend. Nanti akan aku kasih show ya kalau kita ada sedikit waktu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut nih. Nah, terus misal nih, Kak, oke, misal ketika kita udah punya website, kita udah punya platformnya nih, medianya. Terus gimana cara kita untuk bisa muncul di halaman paling atas, paling depan, gitu kan? Nah, ada beberapa cara teman-teman. Karena Google ini udah pintar, jadi Google ini ketika teman-teman memposting sebuah konten di SEO dari di website, itu tuh nggak kayak sosmed. Kalau di sosmed, sekali kalian posting, itu langsung muncul. At least followers kalian yang lihat. Benar nggak? Iya kan? Kalau di SEO nggak, teman-teman. Kalau di SEO, yang lihat itu, eh apa sorry, ya pas kita posting kontennya, itu Google dulu yang filter. Google lihat nih, ini yang posting ini websitenya benar nggak ya? Informasinya relevan nggak ya? Itu Google cek dulu. Kalau udah benar, itu kita sebut dengan indeks. Oke? Jadi kalau ada yang sedikit bingung, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab dan nanti akan ada ebook juga yang bisa teman-teman baca untuk memperdalam nih pengetahuan dari apa yang aku share hari ini. Oke, jadi itu. Google akan cek dulu apakah konten kita tuh layak untuk dipublikasikan. Nah, agar konten kita tuh bisa muncul, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, informasi yang benar. Ketika teman-teman menghadirkan sebuah konten, pastikan konten itu bisa divalidasi kebenarannya. Oke? Yang kedua, kata kunci yang relevan. Nah, kalau di dalam sosmed, itu kalian mungkin pakai hashtag gitu kan. Kalau di dalam SEO, kita tuh pakai kata kunci, teman-teman. Jadi kita sebut dengan keyword. Nah, keyword ini membantu kita untuk mendapatkan sebuah ide dalam menghasilkan sebuah konten. Contoh, kalian lihat nih, ada keyword yang keyword itu tuh banyak dicari. Contoh, cara uh,
apa ya, cara meluruskan rambut. Dulu tuh aku sering banget tuh cari cara meluruskan rambut karena rambut aku tuh lumayan keriting gitu kan. Tapi sekarang aku udah bersyukur nih, udah terima nih. Ternyata rambut keriting itu cantik gitu kan. Banyak yang suka gitu. Nah, tahu nggak teman-teman? Ketika dicari rambut keriting, itu adalah kita sebut dengan kata kunci. Oke? Nah, kata kunci itu barulah kita implementasikan dalam sebuah konten. Kita bisa bikin konten yang banyak dari satu kata kunci meluruskan rambut keriting. Apa aja tuh? Cara merawat rambut keriting, iya kan? Cara meluruskan rambut keriting secara alami, cara meluruskan rambut keriting menurut misal ya, siapa yang pacarnya Spider-Man ini nih, Zendaya ya, siapa ya? Iya kan, contoh ya. Nah, itu kan ada konten yang banyak nih yang bisa kita bikin dari satu kata kunci. Oke? Kemudian yang ketiga, konten yang berkualitas dan menjawab kebutuhan dari problem pembaca. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah konten di SEO, itu tuh harus benar-benar menjawab apa yang dicari orang. Kenapa? Karena itu tuh lebih disukai sama Google. Bayangin kalian kalau lagi cari informasi yang udah butuh banget nih. Terus yang keluar dalam informasinya itu bertele-tele. Iya kan? Informasi itu muter, 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 akhirnya kalian nggak dapat. Iya kan? Padahal kalian udah butuh banget. Kesel nggak? Kesel kan? Nah, itu Google perhatikan juga itu, teman-teman. Enaknya. Jadi Google tahu konten yang berkualitas atau enggak. Nah, kemudian ada juga yang namanya SEO on page. Nah, ini tuh kita udah masuk di agak sedikit teknikal. Nah, di bagian teknikal ini kita sebut dengan SEO on page. Ada yang perlu kita optimasi, teman-teman. Mulai dari judulnya, deskripsinya, oke? Gambarnya. Kalau di dalam artikel itu kan biasa ada gambar. Nah, gambar itu juga perlu dioptimasi. Terus ada linknya. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan on page. Nah, nanti bisa teman-teman baca juga di e-book karena apa namanya? Kalau aku jelasin di sini takutnya kepanjangan. Tenang aja, nanti e-booknya akan di-share free kok ke teman-teman. Kemudian ada juga SEO off page. Nah, SEO off page ini apa, Kak? SEO off page ini adalah kita sebut dengan optimasi website dari luar. Oke? Okay? Di mana kita kerjasama dengan biasanya media coverage. Kalau teman-teman punya budget, kalian tuh bisa minta Kompas, bisa minta siapa nih? Istilahnya endorse lah kalau di sosial media. Di endorse, oke? Okay? Kita misal minta nih kalau di sosial media kan kalau kita punya sosmed, kita pengen pansos, kita minta Fuji, storyin aku dong, misalnya kalau kalian punya teman kayak Fuji ya atau Atta Halilintar. Nah, kalau di SEO itu biasanya kerjasama dengan media coverage, bisa Kompas, bisa nah dengan meningkatkan banyak media yang membahas website kalian, itu reputasi kalian tuh akan naik. Oke? Jadi blog kalian tuh akan naik. Sehingga kalian tuh akan lebih dipercaya oleh Google. Karena udah banyak yang bahas, udah banyak yang omongin. Nah, itu yang dimaksud dengan SEO off page, teman-teman. Siap? Aman? Sampai sini teman-teman? Kebayang SEO secara umumnya seperti apa? Memang untuk detail-detailnya ini nanti di kesempatan berikut teman-teman, kalau kalian bilang mungkin kalian masih butuh tambahan untuk bahas yang detail-detailnya, nanti akan kita jadwalkan untuk bahas lagi webinar yang berkaitan dengan detail-detailnya. Tapi untuk pengawalan, aku kasih tahu dulu ini deh ke teman-teman, jadi biar kalian tuh punya gambaran. Oke? Nah, sekarang kita lanjut nih. Terus Kak, apa untungnya SEO buat kita gitu kan? Nah, apa untungnya SEO buat teman-teman? Khususnya untuk kalian yang hari ini datang di webinar ini. Untuk kalian yang punya usaha kah? Atau kalian yang mau berkarir sebagai SEO, keuntungannya apa? Nah, ini aku jelasin ya, teman-teman. Pertama, kalau POV-nya itu kalian sebagai seorang pebisnis, kalian tuh akan membuat customer kalian itu akan lebih mudah untuk menemukan bisnis kalian di internet. Teman-teman harus sadari bahwa kita kan bukan artis ya. Kita juga mungkin secara budget terbatas. Kalau artis kan kalau mereka bikin bisnis bisa langsung booming gitu kan. Nah, makanya kita perlu memanfaatkan SEO teman-teman
Untuk apa? Untuk memudahkan customer yang butuh produk yang kita tawarkan. Seperti yang aku jelasin tadi. Seperti juga yang ada di contoh gambar ini, teman-teman. Jadi aku tuh punya klien, namanya Hari-Hari Minimarket, teman-teman, di kota Manado. Nah, dia tuh punya website toko kue, teman-teman. Toko roti lah. Ketika teman-teman ketikan toko roti Manado, itu dia tuh udah masuk di ranking 4. Oke? Di Google itu dia tuh di ranking 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tahu nggak teman-teman, yang terjadi apa? Para customer si klien aku ini, dia tuh bisa meningkatkan yang namanya konversinya, teman-teman. Yang awalnya dia tuh susah dapat customer dari internet, setelah menjalankan SEO, orang-orang jadi lebih tahu. Ketika dia bilang, oh toko roti, oh hari-hari, gitu kan. Oh toko roti, oh di sini. Nah, orang-orang jadi lebih tahu. Selain itu, mengurangi biaya iklan. Dulu dia tuh iklannya jor-joran, teman-teman. Dan iklan itu kan bayar. Kalau di SEO, teman-teman nggak perlu bayar. Oke? Kalau di iklan, pas kalian jalanin iklan, ketika iklannya mati, konten kalian juga hilang. Kalau di SEO nggak. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kalian punya bisnis. Bayangin kalau kalian nih punya bisnis, misal jual skincare, jual sepatu, dan lain sebagainya. Oke? Siap. Nanti kita bahas ya, dia ya. Oke. Nah, lanjut. Selain itu, teman-teman, analisa performa juga. Nah, kalau kalian punya bisnis kan tentunya kalian pengen nih untuk bisa menganalisis performa dari sebuah website. Benar nggak, teman-teman? Sorry, dari bisnis kalian. Kalian pengen cari tahu udah berapa banyak sih orang-orang yang lihat website kalian, udah berapa banyak orang-orang yang udah tahu, yang udah ngeklik. Nah, di SEO itu bisa banget, teman-teman. Kayak ini ya, ini contoh website pribadi aku. Di bulan ini itu udah capai 1.400-an klik. Dengan total orang yang lihat itu ada 29.000. Oke? Nah, dari sini kan aku punya gambaran nih. Oke, aku tuh udah dapat 29.000 penayangan. Tapi yang klik tuh cuma 1.000. Apa yang kurang ya dari sana ya? Gitu kan? Berarti kan ini nggak balance. Kenapa nggak 29.000 aja yang ngeklik gitu kan? Nah, tapi setidaknya aku udah tahu nih, aku udah punya data yang nantinya bisa dikelola. Jadi ini ada tools namanya Search Console, teman-teman. Di Search Console ini kita bisa lihat data detail yang terjadi di website kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kita bisa tracking. Nah, enaknya seperti itu. Nggak kayak offline. Kalau offline kan kalian nggak tahu tuh berapa banyak yang udah lewat di toko kalian, berapa banyak yang udah masuk, itu kan kalian nggak tahu. Nah, kalau di website, di digital marketing itu kita bisa cek. Nah, itu ya teman-teman ya. POV-nya dari sisi pebisnis. Kalau teman-teman seorang pebisnis. Terus kalau dari sisi karir gimana, Kak? Aku tuh pengen banget nih berkarir sebagai seorang SEO spesialis. Ada banyak banget teman-teman keuntungannya. Pertama, peluang karir yang terbuka di seluruh dunia. Oke? Jadi kalian tuh bukan hanya bisa kerja di Indonesia, tapi di luar negeri juga bisa. Dan itu terjadi di beberapa teman aku. Jadi saat ini aku punya kolega ya teman-teman, yang dia tuh sekarang sedang mengerjakan UMKM di Amerika. Ya UMKM di Amerika gitu kan, mungkin gajinya kecil di sana tapi di Indonesia besar. Dibayarnya pakai dolar. Oke? Nah itu satu. Yang kedua, pekerjaan yang bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus ngantor. Oke? Jadi kayak aku nih, aku tuh ya kalau aku tuh di rumah teman-teman, aku tuh di Manado. Manado itu nggak ada lowongan kerja untuk SEO spesialis, nggak ada teman-teman. Tapi alhamdulillah karena aku punya skillsnya, aku ngelamar teman-teman dan aku keterima. Aku bekerja di Jogja, tapi aku orangnya di Manado, terus aku juga bisa bekerja di tempat lain gitu kan. Nah ini yang ketiga, ini bisa mengambil lebih dari satu project teman-teman. Jadi kalian tuh nggak hanya melulu di satu project, kalian bisa mengambil lebih dari satu project. Jadi kalian tuh bisa kayak kayak aku ya, aku di Revoyu, aku juga di YEC dan aku juga ngerjain beberapa project. Oke? Nah, jadi alhamdulillah dari sana tuh pemasukan tuh nggak cuma dari satu cabang aja. Nah, itu yang ketiga.
Terus tidak ada batasan background pendidikan. Mau kalian lulusan, Kak, apakah harus sarjana tertentu? Enggak. Kalian, bahkan teman aku ini sarjana psikologi. Student aku, jadi kan aku kan trainer ya teman-teman. Aku tuh punya student. Nah, student aku tuh lulusan dari psikologi. Bahkan ada juga yang dari seni musik. Tapi sekarang mereka lagi berkarir sebagai seorang SEO. Jadi nggak ada batasan. Kak, kalau yang lulusan SMA bisa nggak? Bisa banget, teman-teman. Nggak ada problem. Yang penting kalian punya skillsnya. Kemudian, yang terakhir itu sudah banyak komunitas untuk bantu kalian belajar, untuk bantu meningkatkan apa ya skills kalian untuk nanya-nanya itu udah banyak banget. Nanti kalian bisa temuin di LinkedIn, juga di IG, di TikTok juga ada kok yang share gitu kan. Nah, salah satunya kita, campaigner, kita menyediakan komunitas belajarnya juga. Nah, itu POV dari sisi karir. Nah, terus aku mau kasih lihat nih ke teman-teman ya. Aku tuh di LinkedIn, aku tuh jarang sekali ngelamar. Malahan, aku tuh di reach out. Oleh siapa? Oleh HR-HR-nya langsung, teman-teman. Ini ya, bukan terakhir sih. Tapi ini yang kayak aku tuh kaget sih. Dari dia tuh TikTok global. Jadi mereka tuh mau bikin search engine di TikTok. Jadi di TikTok itu kan ada search engine-nya juga ya teman-teman. Mereka tuh lagi cari talent yang punya kemampuan untuk dan punya experience dalam mengelola search engine. Nah, mereka tuh minta aku buat ngelamar. Cuman jujur ya, aku tuh nggak pede sama bahasa Inggris, teman-teman. Bahasa Inggris tuh aku tuh masih kacau banget. Jadi aku tuh belum berani untuk ngambil ini karena itu kan pasti butuh komunikasi ya, butuh negosiasi dan lain sebagainya. Itu jujur aku nggak ngambil. Aku skip. Aku juga ada nih dari Indonesia juga ada beberapa. Ini tawarannya ada banyak teman-teman. Itu langsung masuk nih. Hai Reza, aku mereka impress gitu kan karena kan aku juga share portofolio aku di LinkedIn, aku juga share project aku, kadang juga aku bikin konten-konten. Nah, akhirnya mereka tertarik tanpa melamar loh teman-teman. Dia tuh jujur ya, aku, banyak ya teman-teman aku juga yang udah berkecimpung di dunia ini tuh nggak relate dengan yang namanya susah cari kerja. Ada kan yang bilang, wah susah nih cari kerja. Kita itu nggak relate teman-teman. Karena sebenarnya mudah, cuman kalian mau nggak terjun di industrinya. Nah itu, oke? Nah, ada juga beberapa yang ini di LinkedIn ya, ada juga di WhatsApp, belum juga yang masuk di email. Itu ada banyak, alhamdulillah sejauh ini. Dan SEO tuh yang mengubah hidup aku, teman-teman, sampai hari ini. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, terus what's next? Terus Kak, ini banyak omong nih Kak gitu kan. Terus apa nih selanjutnya teman-teman? Nah ini ya, ini mungkin jadi catatan aja teman-teman. Ketika teman-teman mau menjadi seorang SEO spesialis atau teman-teman mau untuk menjalankan bisnis dengan pendekatan SEO, ada beberapa skills yang harus teman-teman tahu. Pertama, basic website. Nggak harus tahu coding teman-teman. Sekarang website tuh ada banyak banget platform yang bisa teman-teman bikin. Bisa pakai Blogger, bisa juga pakai CMS, WordPress. Ya kan? Kalau kalian pernah dengar. Nah, setidaknya kalian tuh punya basic knowledge-nya. Kemudian ada juga content creation. Nah, kemampuan teman-teman dalam mengkreasikan sebuah konten dalam bentuk tulisan itu penting teman-teman ya. Walaupun terkadang kita tuh bisa beli kontennya, kita bisa bayar content writer. Nah, tapi setidaknya kita perlu ada basicnya kan untuk lihat kira-kira konten ini sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan di dalam website kita atau di dalam komunikasi bisnis kita. Oke? Yang ketiga, research dan analisis. Nah, jadi kemampuan research dan analisis ini juga penting, teman-teman. Kita harus tahu, kita harus bisa nih untuk baca data, untuk lihat insight, oke? Yang nantinya bisa bantu kita untuk mendefinisikan strategi marketing yang terbaik di kemudian hari gitu kan. Nah, ada toolsnya yang bisa kita pakai. Jadi SEO tuh banyak toolsnya, teman-teman. Untuk research keyword, untuk cek performance, untuk analitik data, itu ada banyak banget. Oke. Nah, kemudian ya skill teknikal. Nah, ada skill teknikal juga yang perlu teman-teman kuasai, yang perlu teman-teman pahami. Skill teknikal itu apa aja, Kak? Misal, skill teknikalnya itu adalah kemampuan teman-teman dalam kan namanya search engine ya, mesin pencari ya. Jadi kalian tuh perlu tahu tuh
kenapa website kalian lambat. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknikal. Kemudian kenapa website itu nggak bisa diakses dari mobile. Nah, itu juga ada aspek teknikal. Nah, yang nantinya mungkin akan kita share di lain-lain kesempatan, teman-teman. Tapi at least kalian udah paham dulu skillsnya. Nah, terus Kak, kalau aku nih yang udah mau mulai nih, gimana dong? Nah, ada nih persiapan nih teman-teman yang bisa kalian lakuin. Kalau kalian as a business gitu kan, kalian bisa tentukan temanya. Kalau kalian sebagai seorang blogger juga kalian bisa tentukan temanya, niche-nya, mau bahas apa. Misal, aku tuh punya blog, teman-teman, punya website, itu tuh bahas tentang pengalaman aku pribadi. Aku share pengalaman, pengalaman kerja, pengalaman belajar, pengalaman merantau, itu aku share. Nah, itu niche aku. Kalau misal Kak, aku Kak lulusannya psikologi. Aku mau bikin konten itu tuh terkait mental health. Bisa nggak Kak? Bisa banget teman-teman. Bisa banget. Dan itu pasti dibutuhin oleh banyak orang. Benar nggak? Orang-orang yang yang sekarang ini kan udah self diagnosis gitu kan banyak ya, itu kalian bisa bantu kasih informasi ke mereka. Atau Kak, aku tuh Kak jagonya eh aku tuh punya bisnis kesehatan Kak. Bisa nggak? Bisa. Kalian bikin tuh eh apa namanya niche-nya itu kesehatan. Misal kalian mau spesifik di kesehatan yang mana? Misal eh pencegahan diabetes atau kesehatan untuk penyakit jantung dan lain sebagainya. Itu kalian tentukan dulu niche-nya. Nah, baru kalian siapkan websitenya, teman-teman. Ingat ya, teman-teman. Website ini bisa yang free, bisa yang berbayar. Oke? Jadi ada yang free, nanti aku kasih tahu. Kalau free itu pakai Blogger. Kalau untuk berbayar itu pakai WordPress. Nanti kalau kalian mau, aku punya beberapa recording free. Recording cara bikin blog, ya. Sama recording cara bikin website yang berbayar. Itu ada juga. Eh kalian kayak kan website itu kan harus ada domainnya, harus ada hostingnya. Nah, itu ada tutorialnya. Itu aku bikin juga teman-teman. Dan itu free. Tutorial-tutorial untuk kalian. Itu bisa banget. Nanti aku share ya. Cuman ya at least kalian tahu dulu nih. Teman-teman, untuk jadi SEO spesialis itu yang penting kalian punya skills, kalian punya wadahnya. Dan bikin wadahnya ini gampang, teman-teman. Sorry ya, ini punya klien aku ya. Ini aku kasih contoh ya. Ini klien aku tuh produknya gaming. Jadi mereka tuh jual alat-alat gamers gitu. Nah, jadi aku yang bikin websitenya, aku yang optimasi SEO-nya. Terus ini yang toko roti tadi juga, aku yang bikin dan aku juga yang optimasi. Nah, tapi selain klien, aku juga punya blog pribadi, teman-teman. Oke, jadi aku tuh nulis pengalaman pribadi aku di muhammadrazalatif.com. Nah, kalau kalian cari kata kunci blogger Manado, nah itu tuh aku tuh yang lebih dulu keluar. Dan tahu nggak teman-teman, ini yang aku jadiin portofolio saat aku keterima pertama kali jadi seorang SEO spesialis. Karena aku punya blog sendiri. Aku ketika ditanya, kamu punya pengalaman? Punya. Aku bilang, aku punya beberapa keyword yang udah ranking. Oke, dan mereka impress di situ kan, mereka tertarik. Hanya mereka mau menerima aku sebagai karyawannya gitu kan. Dan bahkan saat aku mau deal-dealan sama klien juga aku kasih lihat beberapa portofolio aku gitu. Tapi sekarang ya udah nggak pakai ini lagi karena kan aku udah ada kerjaan lain ya teman-teman. Jadi udah lebih profesional lah gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk uh, persiapannya, kalau teman-teman ingin mulai jalanin SEO gitu kan. Nah, kebayang teman-teman sampai sini, kira-kira dapat ilmunya nggak nih teman-teman? Kalau dapat angka satu dong di kolom chat dan mungkin kita bisa sambil diskusi ya. Aku kembaliin dulu ke Kak Mia untuk kita sesi tanya jawab Kak Mia. Lagi mute Kak Mia? Ah, ya maaf. Eh, Makasih banyak Kak Reza udah menyampaikan materi hari ini. Banyak banget yang bisa diambil. Eh, Bukan bahas tentang CEO aja, tapi kita jadi tahu ada perbedaannya CEO dengan yang lainnya. Terus untungnya pakai CEO tuh apa? Dan bahkan Kak Reza jelasin eh, untuk karir dan bisnis kita tuh CEO emang impactful banget ya. Eh, Yes. eh, jadi makin tertarik tentang CEO nih. Nah, lanjut aja nih teman-teman yang mau
Nah, setelah penyampaian materi dari Kak Reza ini, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Teman-teman yang mau tanya tentang SEO lebih dalam atau masih bingung materi yang disampaikan Kak Reza, bisa langsung tanya, bisa langsung raise hand, on cam, biar kita saling kenal nih. Yuk, teman-teman, ada yang mau nanya? Ada yang mau diskusi? Boleh banget. Tentang SEO. Mungkin aku dulu Kak mau tanya Kak. Oke, boleh. Untuk aku tuh tadi eh, Kak Reza bilang tentang SEO itu organik ya, Benar. nggak menggunakan banyak. Tapi Kak Reza tuh di awal nge-mention bahwa ada CEO of page ya. Iya. Apakah itu berbayar atau gimana? Oke, siap. Nah, teman-teman, aku jelasin ya. Jadi harus dibedain dulu ya. Kalau organik itu berarti kita menggunakannya secara organik, yaitu kita nggak mengandalkan platform untuk kita bayar, gitu kan. Jadi kan gini, kalau jadi di dalam digital marketing itu terbagi dua juga nih. Ada paid, ada organik. Kalau yang paid itu kita bayar ke platformnya. Contoh, kalian punya IG. Itu kan biasanya kalau ada di bawah tuh ada bus, iya kan? Untuk ngiklan kan. Nah, itu kita sebut dengan paid. Jadi kita bayar ke platform. Kita bayar ke IG, kita bayar ke Google kalau kita mau ngiklan. Tapi kalau kita pakai semua fitur yang ada di sana tanpa kita bayar, nah itu kita sebutnya organik. Oke, itu dipahamin dulu. Terus pertanyaannya tadi kayak, terus Kak, kalau kita pakai media coverage itu kan bayar. Iya, kita bayar, tapi kita nggak bayar ke platform. Kita bayar ke sesama pengguna website. Cuman mereka udah lebih tinggi statusnya. Kak, kalau kita belum ada budget, bisa nggak Kak kita pakai apa namanya dapat SEO off page-nya? Bisa. Kita kerjasama teman-teman. Contoh, aku nih punya website ya. Nabila punya website, dia punya website, kemudian Galuh, Vira, Medshop juga, Siti gitu kan, Agustian, Anto juga punya website. Kita kerjasama nih, guys. Yuk guys, aku taruh link website kalian di website aku, tapi kalian taruh juga ya link aku di website-website kalian. Nah itu kita sebut dengan SEO page. Oke, jadi kita ngelink. Nah dari sana Google tuh akan tahu bahwa oh ternyata website itu dibahas oleh banyak website. Nah itu cara untuk kalau teman-teman nggak ada budget, gitu kan? Selain itu, teman-teman juga bisa kerjasama dengan media. Misal, kalian kirim email ke, misal ya, ke Kompas. Kalian riset satu informasi. Misal ya, kalian bikin informasi tentang kesehatan gitu kan. Terus kalian kirim ke eh, Kompasiana yang kategori topiknya itu kesehatan. Kalian bilang email ke mereka, Hai Kompasiana, saya punya konten kesehatan, ini data-datanya, ini kontennya, tolong dong diposting di dalam website kalian. Jangan lupa kirim linknya ke saya, gitu, ke website saya. Nah itu bisa juga, biasanya ada. Nah mereka mau, yang penting konten itu berkualitas. Kita juga bantu sebagai kontributor di dalam website mereka. Nah itu juga salah satu cara, teman-teman, untuk bikin off page di dalam website kita. Selain kita bayar media ya, kalau media itu memang lumayan mahal juga sih. Tapi website besar kayak aku kan pernah kerja di agency, pernah megang klien Cousins Baby teman-teman. Oke, itu klien aku Cousins Baby. Nah Cousins Baby itu mereka tuh kerjasama dengan media-media besar. Nah, kebetulan kita dapat backlink dari sana, tapi ya karena kasus baby bisnis besar, jadi bayarannya juga besar kan gitu ya, gitu sih. Jadi itu ya tadi ya, Mia ya pertanyaannya. Oke, siap Kak. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Dia. Aktif banget Oke, waktu di kolom komen nih Kak. Sebagai SEO spesialis tuh biasanya apa yang kita kerjain pertama kali ya Kak? Kalau udah ada website, apa aja yang dirombak? Banyak banget. Dan untuk pengerjaan keseluruhan jobnya, pakai tools ya? Berfree atau bayar Kak?
Oke, siap. Thank you nih Kak Dia nih buat pertanyaannya. Nah, jadi untuk yang harus diawali itu sih sebenarnya ketika teman-teman udah punya website, bikin kontennya. Bikin kontennya dengan kualitas yang bagus. Setelah kalian bikin kontennya, pastikan antara satu konten dengan konten yang lain itu terhubung, teman-teman. Misal ya, dia bahas apa nih? Contoh parenting. Misal dia bahas eh, pengaruh tantrum pada anak usia dini gitu kan. Contoh ya, ini konten yang dia bikin. Dia jelasin tuh pengaruhnya bla 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 bla. Gitu kan. Nah, terus setelah itu dia juga bikin konten yang berbeda. Cara untuk um, apa namanya? Merawat atau mengasuh anak yang tantrum. Jadi kan ada dua konten yang berbeda nih. Nah, antara kedua konten itu dia linkin, hubungin. Jadi bisa taruh linknya tuh di situ. Sehingga Google tahu, oh ini konten itu ada kesinambungannya. Dan bikin banyak kontennya. Biar Google tahu nih bahwa dia itu, oh dia dikenal sebagai website yang punya otoritas terhadap konten parenting. Oke, sehingga Google percaya, jangan bikin abu-abu ya. Atau misalnya kayak aku nih, website aku tuh jujur websitenya itu kayak gado-gado lah. Iya kan? Tapi walaupun gado-gado ya lumayan lah performanya bagus gitu kan. Tahu nggak teman-teman? Berapa website aku itu? Apa namanya? Pembahasannya, kategorinya. Itu banyak banget. Traveling aku bahas, pengalaman aku bahas. Tapi kalau dia mau bikin yang dia lebih tuh spesifik pada satu kategori, itu tuh akan lebih bagus lagi. Google akan percaya dan akan memprioritaskan website dia sebagai website yang layak untuk membahas parenting. Nah, gitu. Oke? Jadi yang harus dilakukan lebih dulu itu bikin kontennya. Bikin aja kontennya. Oke? Aman ya? Aman Kak dia? Enggak lah, nggak telat ya Kak. Yes, benar. Benar-benar. Tenang aja, masih bisa kok diperbaiki lagi. Aman. Nah, ini ada juga dari Kak Nabila ya. Kalau Iya. search info ejaan biasanya muncul akun sosmednya Kak Ivan Lanin itu juga pakai SEO ya. Eja apa ya? Kalau searchnya ejaan gitu ya. Heeh. Oke. Biasanya muncul sosmednya Kak Ivan Lanin. Oke. Nah, kalau biasanya muncul sosmed itu teman-teman pertama itu tuh nggak presentasinya itu kecil banget kalau sosmed yang keluar. Paling cuma satu dua, ya kan? Tapi itu pun kalau sosmednya yang udah bagus, sosmednya itu yang udah punya reputasi, oke? Tapi masalahnya kan di sosmed kita nggak bisa optimasi, kita nggak bisa bikin artikel di sosmed gitu kan? Kita nggak bisa bikin sosmed itu, jadi kan pas orang buka dari Google, kembali lagi kan ke sosmed, ya kan? Nah jadi kita nggak banyak bisa optimasi dari sana. Nah, makanya yang kita pakai website, karena website itu menyediakan fasilitasnya. Kebayang, Kak Nabila? Terjawab Kak? Siap. Siap, oke. Ini ada satu lagi nih dari Kak Yanti. Oke, jadi kalau punya banyak bidang, sebaiknya kita bikin web masing-masing. Oke. Nah, kalau punya banyak bidang, Kak Yanti, fokus dulu ke satu bidang, Kak. Kalau bikin banyak bidang, yang jadi kita bingung di awal, Kak. Karena kayak semuanya mau kita bahas gitu kan. Jadi bikin aja satu, yang satu itu kita lebih fokus. Misalnya kayak nanti tuh bahas terkait makanan tradisional. Ya udah bahas aja makanan tradisional kan banyak tuh ada gudeg, ada ketoprak, ada sate itu tuh dibahas. Sehingga Kak Yanti itu dikenal sebagai website yang bahas makanan tradisional terbaik. Nah, oke? Jadi otoritasnya dapat. Jadi nggak usah bikin web masing-masing, Kak. Itu
bikin bingung kita di awal. Jadi satu aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah besar, nah baru tuh mulai berkembang. Tapi jangan kalian lagi yang bikin kontennya. Hire content writer gitu kan. Ya pastinya kan kalau udah dapat penghasilan dari webnya kan udah alhamdulillah gitu kan bisa hire gitu. Mana Kak Yanti? Aman ya? Nah, Oke, siap. Oke, teman-teman, ini kita udah jam 11 kayaknya Kak Mia. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupin sampai sini dulu kali ya teman-temannya. Nanti kalau ingin bertanya, eh, ada itu kok. Kita di feedback form, teman-teman bisa buka aja feedback formnya. Terus teman-teman bisa apa namanya ada akses grup khusus tanya jawab ya teman-teman ya. Itu ada grup khusus juga dan itu grup terakhir kita insya Allah ya karena kemarin ada sedikit kesalahpahaman ya teman-teman ya. Itu jujur kami dari pihak campaigner itu nggak tahu sama sekali ya teman-teman ya. Karena untuk di deskripsi juga itu nggak kita pikirnya bisa gitu kan. Karena kan kita sebenarnya gratis nih, kita nggak jualan gitu kan. Jadi kita pikirnya bisa, tapi ternyata emang nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita belajar dari sana. Oke, thank you ya teman-teman ya buat apa namanya sesi hari ini. Aku ucapin terima kasih banget. Mungkin aku kesimpulan dulu atau nanti terakhir juga di Mia. Simpulan dulu Kak, sebentar. Kesimpulan dulu ya. Oke, abis ini kita juga ada foto bareng ya teman-teman ya. Yang bisa on cam, yang nggak bisa juga pakai avatar juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kesimpulannya gini. SEO itu adalah salah satu strategi yang sampai hari ini itu masih banyak banget peluangnya, teman-teman. Kalau kalian yang udah dapat informasinya dan kalian udah kayak tertarik, yuk coba ditingkatin, coba dipelajarin lagi. Karena kalau ke depannya itu udah lebih banyak persaingan, kita ya kayak tertinggal gitu kan. Tapi kalau hari ini teman-teman memulai, ke depannya kalian tuh udah jadi expert. Ke depannya kalian udah jadi, oh mungkin Nabila udah jadi trainer SEO misal. Atau dia tuh udah jadi blogger terkenal. Atau mungkin Anto udah bikin kelas SEO gitu kan. Nah bisa jadi. Oke? Nah itu adalah apa bagaimana kalian memanfaatkan peluang yang ada. Aku sering loh bilang ke teman-teman aku, tapi kayak mereka tuh kayak, ya oke oke oke, dan ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kalian mau untuk optimalin di diri kalian sendiri, kalian mau belajar, boleh banget. Itu akan pasti akan bermanfaat. Nanti di grup kita akan banyak diskusi, akan bikin webinar-webinar yang bukan cuma SEO doang ya teman-teman ya, tapi berkaitan juga dengan digital marketing. Oke, jadi kalian nanti bisa milih nih, oh kak, aku kayaknya lebih suka di ads, aku lebih suka jadi content creator. Oke? Nah, Kak Anto di sini itu salah satu peserta kita yang udah punya portofolio sosial media spesialis. Sorry, oh iya, sosial media spesialis. Mereka tuh bikin project yang nantinya mungkin bakalan kita share link portofolionya. Jadi kalian bisa lihat-lihat tuh bagaimana mereka bangun followers, bagaimana mereka bikin konten, dan itu salah satu alumninya Kak Anto. Oke? Nanti kita akan, teman-teman juga insya Allah ke depannya kita akan sama-sama belajar. Oke, di komunitas ini. Kalian juga bisa ajak teman-teman yang lain, nggak apa-apa teman-teman, semakin banyak semakin oke. Kita sama-sama untuk maksimalin kesempatan ini. Oke? Kebayang ya sampai sini ya. Mungkin itu dulu dari aku teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Mia. Nanti kita foto bareng ya habis itu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Reza kesimpulannya yang emang CEO tuh work banget ya untuk build bisnis kita lebih berkembang atau develop lagi. Nah, teman-teman nih, sebelum kita tutup acara hari ini, bisa on cam dulu ada sesi foto bersama. Yuk dong teman-teman biar kita bisa saling kenal nih. Oke? Hadiah Oke, akhirnya biar ya. Oke, mantap Kak Dia. Ayo, Kak Rosida bisa nggak? Kak Matsop, Kak Agustian, Kak Galuh, Kak Vira, Kak Yanti, kalau bisa ayo, nggak apa-apa. Yuk, Kak Agustian udah on cam nih. Siap. Oke. eh Masih ada yang lain? Kalau udah, kalau masih mau ditunggu boleh. Tapi kalau udah nggak ada nggak apa-apa. Kita bisa langsung mulai aja. Mulai aja.
Oke, ini Ada Kak. dua. Oke, Kak Yanti, Kak Siti juga udah buka. Oke. Udah langsung aja kali ya, Kak. Yap, siap. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Ya, ulang lagi, ulang lagi. Ulang lagi. Hadiahnya, ulang lagi. Satu, dua, tiga. Sebentar. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, mantap. Oke, Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir pada acara. Thank you Kak Reza, thank you Kak Mia. Ya. Terima kasih nanti banyak ada teman-teman. form feedback ya, yang nanti teman-teman bisa isi itu udah dikirim di apanya? Ini ya, kolom chat ya, Kak Mia ya. Udah aku Dikirim isi di. Kak, tapi tadi yang untuk e-booknya tiba-tiba hilang. Oh, nggak apa-apa, nanti dicek lagi aja ya, kayak. Oke, oke. Oke, siap. Siap. Oke, nanti linknya juga bakalan aku kirim kirim juga ke personal teman-teman. Siap, nggak apa-apa kayak nanti ada sesi recordingnya. Kalau teman-teman mau sesi recordingnya bisa send juga message ke aku ya. Siap, oke. Mungkin itu aja, kita bisa tutup kami ya. Iya, terima kasih banyak Kak Reza dan teman-teman yang udah hadir pada minggu hari hari ini. Kita tutup acaranya. Nah,